Halo semuanya, sawadee-krap, selamat datang kembali di segmen analisa. Pada saat aku melihat keterangan dari Vera Simanjuntak, kekasih dari Brigadir Joshua, yang menyampaikan obrolan mendalamnya dengan mendiang pada tanggal 19 dan 21 Juni 2022, kok ini memberikan isyarat sepertinya bahwa Vera ini mengetahui ada permasalahan yang sedang terjadi antara Brigadir Joshua dengan orang-orang yang berada di rumah Putri Chandrawati. Artinya bisa dengan FS-nya, Verdi Sambo, atau dengan PC-nya, ataupun juga dengan rekan-rekan ajudan lainnya. Kita akan coba bahas lebih mendalam, karena menurut aku ini sepertinya hanya masalah waktu saja dari beberapa motif yang sudah kita bahas berkali-kali, salah satu di antaranya yang akan terungkap di persidangan nanti. Pertama, coba kan kita lihat dulu pada saat wawancara di tayangan Rosia, Kompas TV. Ini adalah video call yang dilakukan di tanggal 21 Juni atau 19 Juni, antara dua hari itu, karena ada dua waktu yang tidak jaraknya jauh berbeda. Obrolan antara Vera dan juga Brigadir Joshua. Coba kita simak yang pertama. Ceritalah bang, saya bilang. Ceritalah bang, jangan dipendam sendiri, saya bilang gitu. Enggak lah dek, biarlah abang yang nanggung ini semua, dia bilang. Pada saat si Brigadir Joshua video call dengan kekasihnya malam hari ya, sekitar jam 11-an menuju jam 12 malam, memberikan kode bahwa pengen cerita punya masalah, tetapi enggak lah dek, biarlah abang yang tanggung semua ini sendiri. Ini kayaknya ada beban yang berat banget ya. Biasanya kalau sebagai seorang pria gitu, kita mau ngobrol dengan pacar kita tuh pengen sebenarnya si Brigadir Joshua sudah sama sekali nggak kuat menahan permasalahan ini, tetapi dia tahu pada saat menceritakan ini ke keluarganya, termasuk orang dekatnya juga, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Masalah apa itu? Sampai sebegitu dalamnya. Dia bilang seperti itu. Ini menurut aku Vera sepertinya sudah mulai mengetahui, meraba apa yang sebenarnya terjadi. Dan kemungkinan besar, aku yakin sih permasalahan ini adalah permasalahan dengan urusan pekerjaannya. Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Ini di bulan Juni, teman-teman. Pembunuhan itu adalah sebulan setelahnya, kurang lebih. Kenapa kau masih nunggu abang dek, kata dia. Kenapa kau masih nunggu abang dek, kata dia gitu. Kenapa kau masih nunggu abang, dek? Ini yang menjadi pertanyaan besar teka-tekinya. Ngomong awalnya Brigadir Joshua curhat punya masalah berhubungan dengan kerjaan, indikasinya ke sana. Kemudian melo lagi, melankolis dengan nangis. Kenapa kau masih menunggu abang, dek? Pertanyaan ini sih bukan tentang meragukan cintanya Vera ke Brigadir Joshua, tetapi kalau sebagai seorang pria ini kayak, misalnya kayak istilahnya apa ya, kalau di Indonesia tuh kayak ghosting ya. Mungkin terlepas ghosting atau tidak, tetapi tipikal ciri-ciri kalau pria yang dikategorikan ghosting adalah sudah lama pacaran tapi tidak dinikahi. Di Indonesia kan sebagian berpikir seperti itu. Nah mungkin Brigadir Joshua ini sudah berpikir bahwa saya itu sudah pacaran lama nih sama si Vera, tapi kok Vera masih setia aja ya, sudah bertahun-tahun dan belum dinikahi, tetapi dia masih setia aja. Kenapa, dek, masih tetap setia sama abang? Sebenarnya ini bukan pertanyaan sebenarnya, bukan pertanyaan yang kenapa setia, cuman pengen tahu aja, kenapa kok kamu begitu bertahan sekali dengan abang begitu. Karena dari sini aku bisa menangkap bahwa sepertinya Brigadir Joshua tuh punya rasa bersalah juga kepada pasangannya, Vera. Bersalah di sini artinya mungkin dia bukanlah sebagai seorang kekasih yang diidam-idamkan banyak perempuan yang mungkin ditemuinya. Lebih masalah bukan tentang materi ya, tetapi tentang masalah waktu saja. Sepertinya Brigadir Joshua beberapa tahun ini cukup sibuk karena dia pun baru bergabung dengan keluarga FS ya, Verdi Sambo itu kan bekerja 2 tahun kurang lebih. Mungkin di selama 2 tahun ini tidak ada waktu yang dihabiskan quality time-nya untuk si Vera. Dia ngerasa bersalah di situ. Kesannya adalah ghosting. Walaupun itu tidaklah benar menurut Vera. Vera memahami, dia paham bagaimana kondisi kekasihnya, makanya dia it's okay dengan dia tidak diperhatikan dengan mendapatkan waktu tersebut. Ya karena aku sayang sama abang, saya bilang. Ini sudah saling menangis kan, Bu, gitu. Nah, sudah saling menangis. Artinya
Kadang itu apa ya? Perasaan itu tidak bisa dijelaskan, kayak cinta, benci, atau leadership. Itu kan sebuah perasaan yang tidak bisa dijelaskan, terlihat, tetapi bisa dirasakan gitu, nggak bisa terlihat banget. Nah, Vera kenapa menangis? Karena memang aromanya, kalau menurut aku apapun yang disampaikan dari hati, itu pasti akan sampainya ke hati juga. Vera menangis karena dia bisa merasakan bahwa ketulusan yang disampaikan dari Brigadir Joshua. Ketulusan tersebut juga dia nangis karena ngerasa ada sesuatu hal yang nggak benar nih sama Brigadir Joshua. Vera mengatakan dia menduga bahwa Brigadir Joshua sakit, mungkin sakit parah. Awalnya dia berpikir seperti itu. Video call itu. Buka ya hatimu ya, Dek. Buat laki-laki lain, dia bilang. Aduh, buka ya deh hatimu untuk laki-laki lain. Ini pasti perempuan pada saat mendapatkan statement dari pacarnya yang sudah lama pacaran, apalagi kita ketahui juga ada keterangan dari media, nggak tahu apakah ini benar atau tidak, bahwa Brigadir Joshua dengan Vera itu katanya sudah akan menikah dalam waktu nggak nyampe setahun lagi. Tetapi kan obrolan ini adalah di bulan Juni, teman-teman. Tepatnya adalah di tanggal 21 Juni. Yang notabene itu kan sudah dalam persiapan pernikahan kalau memang statement itu benar keluar dari Vera ataupun juga keluarganya. Kenapa kok itu disampaikan bahwa ya udah deh carilah pria lain? Kan itu ada sesuatu hal yang nggak make sense nih, nggak sesuai logika kita. Ada apa nih? Dikatakan sudah ada rencana mau menikah, tapi kok sebulan sebelum terbunuh mengatakan untuk mencari pria lain untuk Vera. Teka-teki yang luar biasa ini. Oke. Menikah pun nanti kau punya anak kalian bahagia. Kalau abang tetaplah sendiri, Dek. Nah, menikahlah kau bahagia punya anak kalau abang tetaplah sendiri. Ini nggak heran sih ya, kalau aku memposisikan diri sebagai Brigadir Joshua, kalau si Veranya nangis begitu, yang mengatakan juga menangis, makanya nggak heran ada capture-annya, si Vera mengatakan bahwa dia meng-capture pada saat video call tersebut, dan kedua-duanya itu sama-sama menangis, sedih. Yang di sini aku bisa menangkap bahwa Brigadir Joshua itu juga dalam kondisi yang sangat emosinya nggak stabil ya. Ada apa nih? Biasanya kalau orang tuh punya beban masalah berat banget ya, hal-hal kecil itu bisa menjadi pemicu dramatis lah kalau orang bilang itu. Sensitifnya tuh tingkat dewa banget. Berarti Brigadir Joshua di bulan Juni tersebut dan sebelum-sebelumnya memang sedang mengalami sebuah permasalahan yang sangat berat sekali dan kemungkinan besar masalah ini berhubungan dengan Ferdy Sambo dan juga Putri Chandrawati. Apa itu permasalahannya? Bahkan sampai menginginkan kekasihnya untuk mencari pria lain. Itu adalah sebulan sebelum dia terbunuh. Bahkan kan dikatakan dia mau menikah katanya setahun lagi. Nggak masuk akal, janggal sekali. Saya bantah. Ya. Kamu bantah? Saya bantah. Gak mau, saya bilang gitu. Aku maunya nikah sama abang gitu. Terus dia bilang, dia cuma diam. Oke. Nggak mau, aku mau nikahnya sama abang. Apakah statement dari Brigadir Joshua ini hanya untuk mencari perhatian dari kekasihnya? Itu adalah possibility yang pertama. Ataukah yang kedua, karena memang mentalnya lagi bener-bener breakdown banget, hancur banget. Makanya dia mengatakan hal tersebut karena dia sudah ada indikasi bahwa dia kayaknya bakal dibunuh seperti itu, menitipkan pesan terakhir seperti itu ke Vera. Karena kalau aku lihat dari 3 obrolan terakhir Vera kan ya, yang pertama itu di hari kejadian Jumat 8 Juli, yang kedua itu di Kamis 7 Juli sehari sebelum kejadian, dan yang terakhir itu di tanggal 19 dan 21 Juni ini. Nah, yang paling mendalam itu obrolannya yang heart to heart boleh aku bilang ya 19 dan 21 Juni ini, karena di 2 hari sebelumnya ya, tepat di hari kejadian tersebut, itu obrolannya kan sangat singkat sekali dan kesannya nggak lebih menggunakan hati. Ini janggal sekali nih, teka-teki yang luar biasa. Abang nggak sayang ya sama adik? Saya tanya, dia cuma diam. Terus, udah dulu ya dek katanya. Oke, abang nggak sayang ya sama Adi, dan dia cuma diam aja. Diam 1000 bahasa. Oke, kemudian ada pesan lagi terakhir yang disampaikan ke Vera oleh Brigadir Joshua, yang ini obrolannya lebih
intens begitu dibandingkan hanya yang di 2 terakhir sebelum pembunuhan tersebut? 19 Juni kalau nggak salah. Dia ada ngomong, abang minta maaf ya dek, kata dia. Chat WA. Oke. Abang minta maaf ya dek. Maaf kenapa bang? Katanya. Pokoknya abang minta maaf ya kalau abang banyak salah. Dia bilang gitu. Minta maaf. Pokoknya abang minta maaf. Ini kayak sudah kesan mau pamit gitu loh. Seperti memberikan kode bahwa dia akan pergi jauh. Terus, salah apa? Gitu. Minta maaf kenapa? Enggak deh, takutnya abang nggak sempat minta maaf. Dia bilang, abang ini kenapa ngomong gitu? Saya WA. Takutnya abang nggak sempat minta maaf. Sepertinya Brigadir Joshua memang sudah ada feeling bahwa dia akan dihabisi. Nah, sebenarnya keterangan dari Vera ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi penguat nanti di persidangan bahwa dari timnya Verdi Sambo dan Putri Chandrawati kan sekarang mereka sedang berusaha menggiring bahwa kasus pembunuhan ini bukan pembunuhan berencana, tetapi pembunuhan yang spontanitas. Dengan tanggal keterangannya Vera mulai dari 19, 21 Juni, ini adalah indikasi yang sangat kuat bahwa permasalahannya sudah lama dengan FS dan juga PC, dan indikasinya itu adalah sudah pembunuhan berencana dan bisa mendapatkan hukuman yang maksimal. Mudah-mudahan ini adalah data-data alat bukti yang bisa menguatkan tim dari Brigadir Joshua nanti di persidangan yang akan segera kita ketahui. Kayaknya sih mudah-mudahan mungkin minggu depan kali ya. Ini bulan berapa? Kayaknya enggak sih. Kayaknya feelingku sih ya mungkin 2 minggu lagi ya baru mulai persidangan, karena pada saat dari kejaksaan diserahkan ke pengadilan juga kan pasti pengadilan butuh waktu untuk mempelajari berkasnya ya. Walaupun aku yakin sekarang juga sudah mulai dipelajari berkasnya, tetapi secara ofisial mungkin belum diserahkan ke pengadilan karena ada banyak data-data yang harus dilengkapi. Aku rasa itu yang bisa aku update. Menurut kalian, apa dari analisa kalian tentang kesedihan Vera pada saat obrolannya dengan Brigadir Joshua? Karena ada banyak bahasa tubuh yang aku tuh masih bertanya-tanya apa yang disampaikan oleh Vera di media, terutama dari wawancaranya dengan Rosiana Silalahi di Kompas TV ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, serta follow Instagram dan Facebook pageku di Anjasa Semara. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.